Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome in the fourth meeting dalam mata kuliah Teknologi Enhanced Language Learning. Okay, before we start, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this meeting, we will discuss about digital learning media from conventional to modern. Okay, what is learning media based on Meyer 2021? Learning media are tools, materials, or technologies used to deliver and support the learning process. Jadi, media adalah alat or materials atau juga teknologi used to deliver dan juga mensupport proses pembelajaran. They help teachers communicate information effectively and engage students. Media juga memberikan informasi yang lebih membantu teachers untuk memberikan informasi lebih efektif dan juga membantu dalam engage students dalam proses pembelajaran tentunya. Digital media evolve alongside technology progress. Ya, jadi media ini atau digital media ini terus berkembang seiring berkembangnya teknologi. Oke, menurut McLuhan, in 1964, media are extensions of human senses that enable communications and learning. Jadi media adalah extensions of human senses, itu ya dari panca indera seseorang yang bisa berkomunikasi dan juga belajar. Jadi kalau dulu ya kita mengenal media pembelajaran itu such paper based gitu ya, atau mungkin guru yang menggambar sendiri seperti itu. Nah, sekarang sudah digantikan ke digital, bentuk yang lebih efektif dan juga interaktif. Okay, conventional learning media. Kalau dari pengertiannya, conventional learning media merupakan tradisional atau non-digital, gitu ya. Jadi dia bukan berbentuk digital, masih berbentuk tradisional. Contohnya textbooks, whiteboards, flashcard, printed worksheet, and etc. Nah, inilah contoh-contoh dari conventional learning media yang sifatnya tradisional dan non-digital. Karakteristik of this media yaitu static and teacher center. Kemudian juga limited interactivity dan focus on memorizations and also repetitions ya. Karena kalau paper based atau printed based gitu ya, ini kan terbatas. Jadi pasti akan banyak pengulangan dan juga memorizations akan lebih ditekankan. Seperti itu. Oke, transitions to digital learning media. Nah, karena sebelum kita masuk pada dunia digital, tentunya media pembelajaran ini sifatnya masih konvensional gitu ya. The shift begin with the interactions of ICT atau Information and Communication Technology in education. Ya, berawal dari sebelum adanya ICT ya sampai sekarang move ke modern digital. Oke, drivers of change. Kapan sih mulai marak atau mulai transisi dari media yang bentuknya konvensional menjadi media yang bentuknya digital? Nah, ini didasari oleh internet accessibility. Jadi kemudahan akses internet, kemudian juga affordable mobile device, kemudahan atau sekarang
device, smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih affordable gitu ya. Bahkan kalangan-kalangan menengah ke bawah pun ya memang sudah menggunakan smart smartphone gitu ya untuk komunikasi. Dan selanjutnya adalah masa pandemik, di mana pandemic accelerations ini sangat mempengaruhi digital learning media yang sebelumnya serba konvensional, belajar harus tatap muka offline gitu ya. Nah, setelah adanya pandemi, kita dipaksa untuk belajar menggunakan media-media digital. Nah, kemudian teacher move from knowledge transmitter to facilitator. Ya, jadi pada fase digitalisasi sekarang ini, guru sudah tidak lagi sebagai knowledge atau pengetahuan hanya berbasis dari guru saja, tapi guru sudah menjadi fasilitator. Jadi murid sudah tidak hanya berfokus atau mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya, tapi juga dari berbagai macam media yang ada. Okay, based on UNESCO 2022, the digital transformations in education redefines how knowledge is accessed, shared, and created. Okay, now let's discuss about what is modern digital learning media. Yeah, of course, modern digital media is media using digital, learning media using digital. For the example is learning management system or LMS. Yeah, LMS such Google Classroom, Canvas, or Google Meet. This is LMS ya. Kemudian ada multimedia tools such as Canva, Powtoon, YouTube, and etc. Dan interactive platforms, ada Kahoot, Quizzes, dan lain sebagainya. Kemudian ada AI and VR tools ya, yang sekarang sangat famous di setiap kalangan, yaitu ChatGPT dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh daripada digital learning media. Key features. Nah, apa sih contohnya atau key features, ciri-ciri daripada digital learning media? Yang pertama ada multimedia integrations, ya jadi pembelajarannya terintegrasi atau medianya terintegrasi gitu ya, dari teks, ada audionya, ada videonya, or maybe animations, kemudian real-time interactions and feedback, such as in the Google Classroom, kita bisa comment real time, kemudian mendapat feedback pada saat itu juga, accessible anytime and anywhere, bisa kita akses dimanapun, kapanpun. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana comparison between conventional and modern digital learning or digital media. Yang pertama dari sisi format. In conventional biasanya menggunakan printed or physical, but in modern digital kita biasanya menggunakan online mode atau digital mode. Nah, for interactivity, in conventional biasanya more low interactivity, tapi kalau digital itu high interactivity karena lebih menarik gitu ya. Kemudian dari segi akses konvensional hanya bisa diakses in class only, tapi kalau digital itu anywhere and anytime ya. For cost. Nah, dari segi harga gitu ya, tentu saja in conventional often cheaper, lebih murah karena kita hanya tinggal datang ke sekolah. But for using digital learning media require device or internet. Kita butuh device, butuh handphone, butuh laptop gitu ya. Belum lagi dengan akses internet yang harus juga mumpuni dan lain sebagainya.
And next is feedback. For the feedback in conventional biasanya delay, tapi kalau di digital ini instan. Kenapa instan? Karena bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Tidak harus tatap muka di kelas. Oke, engagement. Nah, in conventional ini biasanya lebih pasif dan untuk digital ini biasanya lebih active and personalized. Okay, selanjutnya let's discuss about some advantages of using modern digital media. Ya, keuntungannya yaitu encourage students centered learning. Tentu saja mendorong proses pembelajaran yang mengedepankan student center. Kemudian increase motivation and engagement karena menarik ya untuk penggunaan digital media dan di sini menambah motivasi siswa dalam belajar juga. Support multimodal learning style ya, bisa support semua gaya belajar siswa, either itu visual, ada anak-anak yang lebih gaya belajarnya visual atau gaya belajarnya auditory or maybe kinestetik. Nah, ini bisa menggunakan digital media dan ini sangat support sekali terhadap gaya belajar siswa yang beraneka ragam tentunya. Kemudian enables collaborations and communications. Oke, di mana dalam penggunaan digital media ini akan mempermudah proses kolaborasi dan juga proses komunikasi karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Offers data analytic for assessment, ya, mempermudah kita untuk menganalisa atau menilai, memberikan assessment kepada siswa dan juga assessment yang kita sajikan lebih menarik gitu ya, lebih mudah dalam proses penilaiannya dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu advantage daripada penggunaan digital media. Okay, after knowing about some advantages, let's gonna move to some challenges and limitations in using digital media. Apa nih kekurangannya gitu ya, apa hambatannya? Yang pertama ada not all students have equal access in using technology or in technology ya. Jadi nggak semuanya nih, nggak semua dari siswa kita itu mumpuni dari akses teknologinya. Mungkin ada yang device-nya atau handphone-nya itu tidak mumpuni seperti itu. Ya, tidak bisa digunakan untuk proses pembelajaran berbasis digital secara maksimal dan lain sebagainya. Ini salah satu challenge yang mungkin dirasakan di daerah-daerah khususnya daerah-daerah terpencil begitu. Kemudian internet connectivity issues. Nah, banyaknya kendala-kendala yang ada pada jejaring internet. Nah, ini juga menjadi kendala atau limitations dari penggunaan digital media. Selanjutnya, teachers digital literacy gap. Ada juga kekurangan yaitu gurunya yang kurang mumpuni dalam mengakses digital media itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir ada risk of distractions or misuse ya, dimana ketika proses pembelajaran menggunakan handphone atau device yang lain, nah ini cenderung banyak distractions ya, atau penggunaannya jadi salah guna. Salah guna yang dimaksud misalnya ketika proses pembelajaran online, siswa tidak terlalu fokus mendengarkan pembelajaran, melainkan dia lebih fokus pada apa yang ada di handphonenya seperti itu. Nah, kemudian solutions. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi challenge tersebut? Yang pertama ada digital training for educators ya. Adakan atau educators or teacher harus banyak mengikuti training blended learning model, mengkombinasikan antara online and offline learning, kemudian inclusive infrastructure planning. Nah, jadi harus ada pembangunan infrastruktur yang bisa menunjang proses belajar online itu sendiri.
Okay, next, the future of learning media. Ya, for the next learning media yang sekarang saat ini berkembang gitu ya. Yang pertama ada artificial intelligence or adaptive learning. Nah, ini sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan khususnya ya AI ya. AI ini sangat-sangat membantu dalam proses pembelajaran saat ini. Begitu juga dengan virtual reality or augmented reality for immersive learning, ya untuk membantu proses belajar secara imersif ya. Kita juga diperkenalkan dengan yang namanya virtual reality. Nah, ini dalam proses pembelajaran bahasa juga sangat amat membantu. Gamifications for engagement, ada juga proses atau uh, game berbasis AI yang sangat juga menarik begitu ya, sehingga membantu dalam engaging students. Data driven education for personalized feedback. Juga media-media ke depan ini akan sangat membantu dalam personalized feedback, memberikan feedback secara langsung terhadap individu students masing-masing. Okay, next is conclusion, the evolution from conventional to modern learning. Media represent a shift from teacher-centered to students-centered learning. And then digital media empower teachers and students to create more dynamic, interactive, and inclusive education system. Ya, jadi pada dasarnya konvensional itu juga sudah mulai ditinggalkan karena kalau konvensional kita mengedepankan teacher center, sedangkan proses pembelajaran saat ini sudah berbasis digital, jadi transmission dari teacher center menjadi student center learning. Dan diharapkan digital media ini juga create more dynamic, interactive media in teaching and learning. Okay, that's all from me in for this meeting. Yeah, let's say hamdallah. Don't forget to make the summarize from these topics. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.